Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang investasi dalam persediaan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rauda Nunjunanda dari kelas BK 4G dengan NIM 20050720099. Video ini dibuat untuk memenuhi tes 1 mata kuliah manajemen keuangan dari Ibu Eva Malina Simatupang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang investasi dalam persediaan. Investasi dalam persediaan adalah pengukuran perubahan tingkat persediaan dalam suatu perekonomian dari satu periode waktu ke periode berikutnya. Investasi persediaan juga investasi dalam bahan baku, dalam pekerjaan yang sedang berjalan, dan persediaan stok barang jadi. Oke, selanjutnya, tingkat investasi persediaan yang dibuat oleh suatu perusahaan tergantung pada perkiraan tentang permintaan untuk waktu yang akan datang dan rencana outputnya dan jumlah persediaan yang dibutuhkan apabila terjadi penundaan pengiriman bahan baku dan penundaan produksi. Dalam melayani pelanggan dengan persediaan penyangga yang cukup untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak dapat diduga. Suatu perusahaan dapat meminimumkan persediaan penyangga dengan mengadakan negosiasi dalam pengiriman yang tepat waktu dengan pihak pemasok. Nah, selanjutnya, faktor investasi dalam persediaan. Ada 5. 1. Tingkat penjualan. Semakin tinggi omset penjualan, maka investasi terhadap persediaan semakin besar. Kedua, sifat teknis dan produksi. Produksi berdasarkan pesanan, dan produksi secara massal. Ketiga, waktu produksi. Semakin lama proses produksi, maka jumlah barang dalam proses akan semakin tinggi. Keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama menjadi persediaan tinggi, barang tidak tahan lama menjadi persediaan rendah, dan barang musiman menjadi persediaan tinggi pada musimnya. Dan yang terakhir, kelima, waktu pembelian dan pengiriman. Oke, next. Saya akan menjelaskan manfaat investasi dalam persediaan. 1. Memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari situasi tersebut, perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Baiklah, saya akan menjelaskan biaya yang berkaitan dengan persediaan ada 3. 1. Biaya investasi. Investasi dalam persediaan seperti investasi pada piutang atau modal kerja lainnya. Biaya investasi bisa berupa biaya kesempatan karena dana tertanam di persediaan dan bukan tertanam pada investasi lainnya. Kedua, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan mencakup biaya eksplisit seperti biaya sewa gudang, asuransi, pajak, dan biaya kerusakan persediaan. Selanjutnya, biaya yang terakhir adalah biaya order. Untuk memperoleh persediaan, perusahaan akan melakukan order persediaan tersebut. Biaya order mencakup biaya administrasi yang berkaitan dengan aktivitas memesan persediaan, biaya transportasi, dan pengangkutan persediaan. Baiklah, selesai sudah penjelasan saya tentang investasi dalam persediaan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Thank you for watching. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.